Oke, selamat sore pemirsa Tribunnews On Cam. Hari ini saya Bobby Wiratama akan mewawancarai salah satu dokter gigi di Solo, yaitu Dokter Gigi Arifa Riyadi. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Mas Bobi. Ya. Untuk sore ini kita mau membahas soal tentang pengaruh dari virus COVID-19 ya, yang sedang menjadi pandemi saat ini dan pengaruhnya terhadap industri kedokteran gigi atau dunia kedokteran gigi. Eh, Seperti kita ketahui tadi, dulu di awal pandemi sekitar bulan April, saya mengutip dari Kompas pada tanggal 5 April lalu tercatat ada 6 anggota dari PDGI Persatuan Dokter Gigi Indonesia yang juga gugur karena bertugas, eh, gugur karena COVID-19. Lalu ada juga sampai sekarang ya beberapa petugas medis di Indonesia yang juga gugur dan bertugas karena uh, terjangkit oleh virus COVID-19 sendiri. Dan seperti kita tahu, profesi dokter gigi itu salah satu yang memiliki faktor risiko tinggi terkena COVID-19. Saya ingin tanya kepada dokter, ini faktor apa ya menjadikan kenapa profesi dokter gigi itu berisiko tinggi tertular COVID-19? Mm-mm. Oke, baik Mas Bobi. Jadi begini ya, kalau COVID-19 itu memang menularnya kan dari droplet ya. Kalau droplet itu kan dari cairan mulut itu kan ibarat dokter gigi, kalau misalkan kita sebagai dokter gigi, kita tuh berhubungan langsung terhadap rongga mulut ya. Ibarat pasien itu kemana-mana pakai masker, terus kemana-mana pakai face shield. Tapi ke dokter gigi itu mereka apabila periksa, dokter gigi itu pasti akan memeriksa dalam mulutnya kan, padahal dalam mulutnya itu terdapat banyak sekali cairan seperti itu. Makanya dokter gigi, kenapa kok dokter gigi itu menjadi faktor resiko utama, misalkan untuk penularan COVID seperti itu, Mas Bobi, itu karena cairan dalam mulut pasiennya itu seperti itu. Kenapa kok banyak yang berguguran? Mungkin pada saat awal-awal kita juga tahu apa namanya ya, untuk proteksi kita terhadap COVID itu kan kita kan COVID itu adalah hal yang paling baru banget gitu buat kita. Jadi seperti kita mungkin ada tidak siapnya seperti itu. Jadi kemungkinan mereka gugur, sejawat-sejawat itu gugur karena mungkin APD juga masih belum memadai seperti itu, Mas Bobi. Nah, karena faktor-faktor seperti tadi yang disebutkan misalnya droplet menular lewat udara gitu kan, karena dari mulut kan bakterinya mungkin gampang tersebar gitu ya. Nah, lalu Iya, betul-betul Mas Bobi. eh, menanggapi hal faktor-faktor tersebut, jadi apakah masyarakat secara umum tuh aman bisa periksa gigi selama pandemi atau bagaimana, dok? Uh, se- kalau kalau pada saat pandemi ini memang pasien dari PDG itu memang pasien dihimbau untuk menunda ke dokter gigi apabila tidak betul-betul tidak emergensi gitu. Kalau misalkan emergensi saja datanglah untuk berobat. Apabila tidak emergensi, sebaiknya ditunda saja, seperti itu. Emergensinya itu yang seperti apa? Misalkan yang pertama itu ada rasa sakit dalam mulut yang tidak tertahankan. Yang kedua, adanya perdarahan hebat. Seperti itu adalah salah satu contoh untuk emergensi di bidang kedokteran giginya, Mas. Seperti itu. Mengingat kenapa kok hanya dibatasin dibatasi tindakannya karena memang dokter gigi merupakan istilahnya ya resikonya tuh paling tinggi di antara profesi-profesi yang lain seperti itu. Lalu ya kenapa ya misalnya yang resiko berat tadi, dokter itu tidak mau melakukan padahal kan misalnya yang mungkin lebih beresiko kecil kan scaling itu kan sama-sama juga berhubungan dengan mulut. Kenapa yang berat itu enggak dulu terus yang maksudnya yang urgent bisa tapi yang kayak estetika gitu-gitu enggak, padahal sama-sama dengan mulut, itu penjelasannya gimana tuh? Jadi begini, kalau untuk tindakan kedokteran gigi itu kayak misalkan pembersihan karang, kayak penambalan estetik, itu bukan merupakan suatu kegawat daruratan. Uh, dan kalau misalkan penambahan estetik itu juga
tidak untuk mengurangi rasa sakit, hanya untuk meningkatkan estetik atau penampilan seperti itu. Jadi memang sebaiknya ditunda dulu. Kalau misalkan pengeboran dan penggunaan scaler untuk membersihkan karang, itu tuh dia tuh akan mengeluarkan air dan airnya itu akan bercampur dengan mulut pasien. Jadi dia akan istilahnya akan menyebar kemana-mana seperti itu. Dengan penggunaan APD yang lengkap dengan tapi misalkan kita masih melakukan perawatannya seperti itu, tetap resikonya tinggi kecuali sekarang kan sudah ada yang baru tuh alat untuk menyedot aerosol seperti itu. Itu juga bisa dipergunakan apabila ada kasus-kasus tertentu yang harus dilakukan. Misalkan harus pembersihan karang. Namun apabila kasusnya benar-benar selektif, apabila itu ada terjadi gingivitis yang parah, seperti itu pasien merasa kesakitan, seperti itu boleh dilakukan asal dokter giginya memiliki proteksi yang cukup, seperti itu. Terus kalau misalkan meminimalir resiko ya intinya. Iya, intinya meminimalisir resiko seperti itu. Karena kan kita kan ini COVID juga belum lama ya, jadi kita juga masih alat dan bahan kedokteran gigi ini masih developing untuk bagaimana cara dokter gigi supaya resikonya lebih sedikit terhadap COVID seperti itu. Ini nanti kemungkinan akan muncul alat-alat baru atau kemungkinan akan muncul seperti bahan baru atau mungkin APD-nya akan nanti seperti apa yang baru. Itu kalau saya rasa setelah ini pasti akan develop terus gitu Mas Bobi. Gitu. Yang penting proteksinya sih, seperti itu. Terkait yang proteksi tadi ini dari pihak kedokteran gigi sendiri, dari pihak para dokter gigi, ada protokol khusus nggak yang disiapkan agar aman saat agar pasien bisa aman saat periksa gigi gitu? Ada protokol khusus dari dokter? Kalau pasien datang ke dokter gigi itu memang protokol khususnya yang pertama sebelum masuk ke ruang dokter giginya ya, itu kan wajib cuci tangan seperti itu sudah menjadi protokol utama. Terus kita mengadakan screening pasien juga sih biasanya dengan mengisi formulir seperti itu. Pasiennya itu habis dari luar kota atau tidak selama 14 hari terakhir, apakah pasiennya itu juga dia berkontak dengan orang yang batuk, pilek, seperti itu dalam 14 hari terakhir, seperti itu. Jadi kita di awal tuh sudah screening pasien dulu, jadi tidak semua pasien diterima. Apabila itu pasiennya itu membawa faktor resiko yang banyak, itu nanti akan beresiko kepada dokternya juga. Jadi lebih baik memang disarankan untuk ditunda dulu, seperti itu. Itu sebelum pasien masuk ke ruang dokter gigi ya. Setelah pasien masuk ke praktek dokter gigi, pasien sudah duduk, lalu pasien diinstruksikan untuk berkumur dengan antiseptik selama 30 detik seperti itu. Fungsinya supaya itu nanti bakteri-bakteri dan virus yang ada di mulut itu, dia itu akan jauh berkurang seperti itu. Meskipun dia misalkan dia ada COVID misalkan, dan itu tidak terdeteksi ya, yang seperti kita tahu tuh OTG, tapi paling tidak pada saat dia berkumur, itu dengan antiseptik, itu akan mengurangi jumlah populasi virus yang ada di mulutnya seperti itu. Jadi nanti akan mengurangi resiko dokter gigi untuk terpapar. Di mana dokter gigi tetap harus menggunakan APD lengkap ya, seperti itu. Ya, terkait kumur antiseptik sendiri itu kan ada beredar rumor kalau ada yang bilang penggunaan obat kumur antiseptik itu bisa mencegah COVID-19. Apakah rumor itu benar atau gimana? Kalau untuk mencegahnya tuh tidak ya, soalnya itu pada saat di dokter gigi itu hanya akan menurunkan jumlah membunuh bakteri dan virus yang di mulut itu saja pada saat itu saja, seperti itu. Jadi tidak untuk mencegah itu enggak, hanya mengurangi resiko untuk dokter giginya dan yang lain juga seperti itu. Berarti efeknya jangka pendek ya, Dok? Iya, efeknya jangka pendek saja. Jadi tidak untuk mencegah gitu tidak. Jadi untuk saat itu saja gitu. Terus terkait protokol kesehatan sendiri di dokter gigi, waktu di awal pandemi sekitar bulan Februari sampai yang sekarang udah memasuki era new normal ini, apakah ada perbedaan protokol atau sama? Jadi kalau untuk awal pandemi dulu ya, itu malah dari PDG itu diimbau
supaya awal-awal dulu itu malah kebanyakan itu praktek dokter gigi itu ditutup karena kita belum siap gitu. Kita waktu itu masker aja carinya susah, ya kan? Maksudnya masih pada orang banyak yang nimbun di mana-mana mahal, apalagi APD atau ibaratnya hazmat belum banyak yang bikin, malah belum ada yang bikin, belum ada yang membuat. Jadi malah awal-awal dulu itu malah praktekan dokter gigi itu malah banyak yang tidak buka karena memang belum ada proteksinya sama sekali. Tapi semakin ke sini, semakin dokter gigi itu harus berinovasi untuk bagaimana caranya apabila COVID ini masih ada, tapi kita harus meminimalisir resiko pada kita dengan tetap mengerjakan pasien yang selektif itu tadi, maka mulailah dibuat ada yang APD, pembuatan APD, pembuatan hazmat. Pertama-tama dulu pembuatan APD atau hazmat itu kan bermacam-macam ya Mas ya, itunya bahannya gitu. Itu kan misalnya pakai APD bahan A itu nanti di dokternya tuh nanti tuh panasnya sekian gitu. Terus nanti ada inovasi lagi dengan menggunakan APD dengan bahan yang lain seperti itu. Jadi untuk penggunaan APD ini sendiri juga dia berinovasi gitu. Jadi dievaluasi kemarin tuh kurangnya apa. Oh, ada yang baru seperti ini, terus dibarukan lagi seperti ini, seperti itu. Jadi awal-awal dulu itu malah sebenarnya fluid ya, mengikuti kondisi. Ya, mengikuti kondisi. Tapi yang jelas itu istilahnya proteksinya akan terus meningkat seperti itu. Dibandingkan sama yang dulu dengan sekarang loh ya. Kan kalau dulu kita benar-benar nggak siap ya. Tahu-tahu ditutup aja gitu. Jadi tidak ada kesempatan untuk bersiap-siap. Tapi semakin ke sini, semakin dipersiapkan untuk bahan, untuk alat-alatnya yang kedokteran gini itu sudah semakin siap seperti itu. Tapi ya meskipun demikian ini kan angkanya naik lagi ya Mas Bobi ya. Jadinya memang kita sebagai dokter gigi juga harus lebih berhati-hati dalam artian ya meskipun kita sudah memakai APD lengkap, kita sudah meminimalisir kontak yang ada di klinik gigi, tapi kalau yang di luar sana itu tidak berhati-hati kan ya sama saja seperti itu. Oke. Terus terkait yang dulu waktu di awal pandemi dan sekarang sudah memasuki era new normal ini, kan dulu mungkin sebelum pandemi untuk pasien mungkin jumlahnya beda ya sama sekarang. Itu apakah ada pembatasan jumlah pasien atau apakah waktu new normal ini sama seperti kayak sebelum pandemi atau bagaimana? Jadi memang pada saat pandemi ini memang jumlah pasien memang banyak berkurang. Yang pertama pasien juga ada pasien yang takut keluar rumah, banyak malah pasien yang takut keluar rumah gitu. Jadi apalagi pasien yang sudah mengerti bahwa tingkat penularan terbesar itu dari cairan mulut, kalau misalkan dia ke dentis dengan harus membuka mulut dan lain sebagainya, itu akan berisiko untuk dia. Itu biasanya dia tidak berani ke dokter gigi. Jadi pertama dari pasiennya yang tidak istilahnya ya tidak beranilah ke dokter gigi. Nah itu juga bikin flow pasien itu berkurang di klinik-klinik seperti itu. Dan lagi pula misalkan di klinik itu juga ada screeningnya, pasien yang tidak lolos screening itu dia juga akan tidak diperkenankan untuk periksa gigi terlebih dahulu. Nah itu juga akan mengurangi jumlah pasien yang periksa ke dokter gigi seperti itu. Contohnya seperti itu. Dan lagi pula kalau misalkan di ruang tunggu dokter gigi pun itu kan kita juga harus jaga jarak gitu. Jadi memang dilakukan pembatasan supaya tidak terjadi kontak yang terlalu dekat antar pasien yang menunggu seperti itu. Dan lagi pula kan kalau untuk seyogyanya kan setiap pasien keluar itu kan seharusnya kan didisinfeksi semua dulu. Jadi itu akan memakan waktu seperti itu. Jadi itu juga jam praktek akan berkurang banyak seperti itu. Jadi intinya di era new normalnya ya kita tetap dari dokter gigi itu tetap waspada ya, tetap protokolnya tetap dijaga terus ya walaupun udah masuk. Iya. Betul. Jadi maksudnya kemarin itu kan yang new normal itu juga Mas itu kan juga dicanangkan ya istilahnya kan sounding new normal itu kan sebelum ini angkanya naik lagi ya. Kalau angkanya naik lagi seperti ini saya juga kayak sanksi gitu ya dikatakan new normal karena kita sudah melakukan new normal pun bilangnya katanya new normal tapi angkanya tuh masih naik. Berarti new normalnya yang dilakukan orang-orang ini masih belum istilahnya masih belum efektif, masih belum terlihat hasilnya seperti itu. Kan new normal itu kan
kita beraktivitas seperti biasa, tapi kan tetap hati-hati, kemana-mana pakai masker. Kita juga sudah melakukannya, tapi angkanya tetap naik seperti itu. Oke, terus terkait pandemi ini sendiri kan mungkin pergerakan distribusi obat mungkin ya juga berpengaruh banyak gitu. Ada mungkin beberapa yang dulu mungkin di awal pandemi mungkin ada kekurangan alat medis gitu-gitu. Nah, dengan beberapa keterbatasan ini, apakah selama pandemi ini tarif untuk periksa gigi itu juga ikut naik atau tetap sama seperti sebelum new normal, sebelum pandemi gitu-gitu? Untuk tarif? Kalau untuk tarif itu karena ada pengadaan APD, itu tarif biasanya memang naik, Mas. Jadi seperti apa ya? Kita juga harus mempersiapkan alat-alat yang lain juga. Kita juga harus meningkatkan proteksi. Kita juga harus ibaratnya harus nyetok alat UV. Kita harus pasang exhaust seperti itu untuk meminimalisir penyebaran COVID-nya. Dan kita ibaratnya apa ya, harus banyak persiapan karena kita tidak mau pasiennya juga menjadi korban infeksi silang kan seperti itu. Jadinya ibaratnya apa ya, tarif tetap naik gitu. Cuman di istilahnya di apa ya namanya ya? APD untuk pelengkap biar aman gitu. Iya, untuk APD-nya, iya, lebih untuk ke APD-nya sih. Jadi untuk pengadaan APD itu sendiri. Gitu. Oke, untuk terakhir dok, dokter punya pesan atau tips untuk para pasien mungkin yang masih was-was takut ke dokter gigi, ada pesan yang mau disampaikan nggak dok, atau mungkin bagaimana cara untuk menjaga kesehatan gigi ini selama pandemi kalau misalnya kita diharuskan untuk menunda dulu gitu ke dokter gigi? Kalau untuk saran saya, karena memang rongga mulut kita ini kan berhubungan dengan semua cairan ya, maksudnya kayak cairan-cairan yang dalam mulut ya. Jadi kalau misalkan itu tidak emergensi, sebaiknya memang ditunda dulu saja ke dokter gigi seperti itu. Karena memang resikonya cukup tinggi seperti itu. Jadi untuk tips untuk menjaga kebersihan mulut, gimana coba caranya biar tidak semakin parah, itu memang tidak ada protokol khusus ya. Jadinya memang jaga kebersihan mulut dengan menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Itu apabila kita menyikat giginya sudah bersih, mulut kita bersih, itu nanti dia akan istilahnya mencegah untuk karang gigi tumbuh seperti itu. Kan untuk pembersihan karang gigi atau scaling itu kan karena ibarat mulut kita tuh kotor seperti itu. Tapi apabila misalkan kalian punya istilahnya ya problem, misalkan karang giginya itu bikin membuat sakit seperti itu, bisa dikonsultasikan terlebih dahulu seperti itu. Apabila nanti perlu dilakukan tindakan, akan dilakukan tindakan. Tapi alangkah baiknya memang menunda dulu seperti itu. Tapi kalau misalkan ditanya sampai kapan, kita juga masih belum tahu ya, Mas ya. Maksudnya untuk protokol seperti ini sampai kapan tuh kita belum tahu, karena sudah dikatakan kemarin-kemarin itu new normal pun angkanya masih naik juga. Jadi kalau misalkan untuk pembatasan ini sampai kapan, kita juga tidak bisa menjawab. Jadi menunggu dari pemerintah saja. Itu nanti dan dari yang jelas yang dari PDGI seperti itu. Nanti protokol yang baru seperti apa. Seperti itu. Oke. Ya, jadi sementara itu ya bagi pemirsa nanti yang ingin periksa dokter gigi itu memang untuk yang urgent saja dulu ya, yang misalnya estetik gitu-gitu ditunda dulu sebaiknya gitu ya. Iya, sebaiknya sih ditunda dulu. Atau apabila misalkan praktek dokter giginya atau klinik giginya itu dirasa misalkan sudah mempersiapkan alat yang lengkap dengan proteksi yang tinggi seperti itu, apabila misalkan pasiennya berkenan untuk misalkan scaling, tapi dengan resiko yang cukup tinggi, itu sebenarnya sih klinik-klinik gigi itu sudah ada yang menyediakan maksudnya macam-macam alat proteksi gitu. Itu balik lagi ke pasiennya seperti itu. Tapi memang saran saya sih ditunda dulu saja. Seperti itu. Paling tidak sampai angkanya turun. Nanti kita tetap proteksi tetap jalan, tapi resiko akan lebih sedikit seperti itu. Oke dok, terima kasih atas informasinya. Untuk pemirsa sekian dari cara saya kali ini dengan Dr. Arifah Haryati.
Tetap ikuti terus berita-berita selanjutnya di Tribun News On Cam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.